bersama dengan tim Shocking Project. Saat ini kami akan sedikit berbincang mengenai penetapan harga dan penerapan manajemen pendapatan. Oke, jadi kita sudah bersama dengan teman-teman dari perusahaan jasa Shocking Project. Sebelumnya ini dengan Mas siapa? Ya, kenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya di sini sebagai tim Shocking Project dan ini tim kita lagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Setalisman. Ya betul, saya salah satu pemilik Shocking Project. Di Shocking Project itu perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang apa sih, Mas? Untuk Shocking Project sendiri itu, jadi Shocking Project itu perusahaan yang bergerak di bidang packaging dan advertising. Jadi produk yang kita tawarkan itu lebih ke advertising seperti banner, stiker, terus roll up banner, X banner, dan packaging. Packaging itu meliputi dari kardus makanan, kardus kue, terus cup sablon, dan packaging lainnya. Dan kita juga menyediakan jasa desain, jasa branding, terus konsultasi bisnis, dan jasa strategi marketing. Gitu. Untuk perusahaan Shocking Project ini sudah berdiri sejak kapan kira-kira, Mas? Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan itu. Berdiri Shocking Project itu di tanggal 31 Januari 2020. Jadi baru 1 tahun Baru ini ya? 1 tahun. Tapi lingkupnya udah besar ya? Udah ke packagingnya, udah advertisingnya, udah. Untuk perkembangannya alhamdulillah setiap hari, setiap bulan itu dia naik maksudnya dari segi packaging maupun advertisingnya naik. Karena kan istilahnya peluang kita itu kan bukanya di awal pandemi ya kan, di awal pandemi orang-orang untuk packaging sih, khususnya di packaging itu usaha-usaha tertentu dia beralih ke online dan membutuhkan packaging yang lebih bagus, apalagi dengan kebutuhan kayak GoFood, kayak GrabFood, dia kan butuh packaging yang lebih proper. Jadi ini awal mulanya siapa yang punya ide untuk mencetuskan Shocking Project itu bergerak? Mungkin caranya gini sih. Jadi ceritanya tuh sebelum terbentuknya Shocking Project, kita tuh punya usaha lain yang dikelola sama beberapa orang. Jadi kita sebut usaha kedai kafe ya. Jadi yang dikelola sama 6 orang. Jadi dari 6 orang itu kan namanya juga kita kan kerja tim ya. Jadi misalnya gini, jadi setiap kerja tim itu sebenarnya ada poin plus minusnya. Jadi pas waktu di situ kita tuh dari 6 tim tadi kita ada yang kurang kita cocokan ya. Akhirnya kita terbentuk akhirnya dengan berjalannya waktu kedai kopi itu akhirnya kita ketemu sama 3 orang tadi. Jadi 3 orang ini tadi itu pas waktu ketemu di tempat tongkrongan, jadi kita tuh ketemu terus kita nggak tahu ya ngobrol ala kadarnya ya, jadi ngobrol kanan kiri itu. Akhirnya ada salah satu tim dari kita itu dia itu melihat peluang, dalam artian melihat peluang tentang packaging. Ternyata packaging seperti ini itu lagi rame ya. Ternyata packaging seperti ini nih sangat dibutuhkan di pasaran tuh saat ini ya. Nah, dari situ, dari awal mulai itu tim satunya lagi itu ternyata punya pengalaman di bidang percetakan. Nah, dari itu akhirnya kita memutuskan dari 3 orang tadi yang sebelumnya sudah pernah membentuk suatu usaha satu tim, dan kita sama-sama kenal. Akhirnya kita menemukan 3 orang tadi yang kiranya itu dia kelak buat dijadikan akan usaha yang lebih hebat. Akhirnya dari ide tadi itu akhirnya kita diskusi
dan mencari nama bla 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 bla, akhirnya tercetus nama Shocking Project. Nah, untuk filosofi Shocking Project sendiri mungkin yang lebih mengetahui ini Mas Eka. Pertanyaan tadi, ide Shocking Project. Iya. Iya, mungkin saya mau menambahkan dari penjelasan Mas Vicky ya. Sebenarnya kan yang lebih tarik lagi ya, Shocking Project itu ada sebenarnya karena lapangan pekerjaan sekarang itu persaingan ketat sekali ya, Pak. Terus akhirnya ketika kita susah untuk cari pekerjaan, gimana kalau kita yang buat pekerjaan itu, kita buat lapangan pekerjaan itu, paling enggak untuk kita dulu, harapannya bisa melebar ke orang lain, harapannya. Uangnya ya itu tadi yang dibilang Mas Vicky, ketika orang jual makanan, kita nggak harus jual makanan, kita bisa ambil packagingnya atau bahan baku yang lain. Nah, kebetulan kita ada tim kita ini nggak sama, ada yang bisa desain, ada yang memang pintar di percetakan, terus ada yang pintar marketing. Jadi kita aktifkan semua itu, kemampuan masing-masing kita satukan, kolaborasi. Oh iya, untuk pertanyaan nama, filosofi nama Shocking Project ya, sebenarnya kan Shocking Project itu kosakatanya dari solution packaging sebenarnya. Karena saya kan usaha kita itu awalnya memang bergerak di bidang packaging, ternyata gesernya bisa ke advertising juga. Karena saya kan ada yang kaitan dari packaging tadi dengan banyak banner atau stiker dan lain-lain gitu. Akhirnya melebar ke packaging dan advertising. Jadi Shocking Project sebenarnya kan solution packaging. Bener. Project itu dan project misalkan harapannya kita banyak hal yang bisa dikerjain di situ. Mengenai penetapan harga dan penerapan manajemen pendapatannya. Awal berdirinya Shocking Project ini, apakah ada kesulitan tersendiri dari owner untuk menetapkan penetapan harga? Kalau dari saya sendiri sih, untuk teman-teman dulu. Jadi gitu, Shocking Project sendiri kan dari awal kan kita kan emang perusahaannya sekiranya itu modal yang pertama kita itu kan dari ide kan. Jadi untuk modal secara finansial mungkin 0 rupiah. Jadi sistemnya Shocking Project ini kan kita kan kerja sama beberapa vendor itu. Nah, untuk penetapan harga yang sebelumnya kita itu belum mengetahui harga vendor itu berapa dan harga jual normal itu berapa. Kita kan masih belum tahu. Nah, kesulitan yang pertama sih kita harus mencari tahu harga di tempat vendor itu berapa dan harga umum itu berapa. Nah, dari situ kita bisa menetapkan harga jual ke para customer. Jadi awal klien kita itu kan dia itu pemesannya ordernya itu stiker gitu ya. Nah, sedangkan kita masih belum mengetahui stiker ini kita ambil di vendor itu harga berapa dan harga umumnya itu berapa. Jadi sebelum kita menetapkan harga kita harus mencari informasi terlebih dahulu, baru kita ada penetapan harga. Nah, itu yang pertama, itu kesulitan yang pertama. Tapi seiring berjalannya waktu, untuk penetapan harga sih alhamdulillah sudah teratasi sampai saat ini gitu. Dan untuk manajemen pendapatan tadi, untuk manajemen pendapatan sendiri, memang kita sendiri kan memang modalnya kan dari 0 rupiah ya, anggapnya 0 rupiah ya. Jadi kalau kita ada pemesanan, kita tuh harus mengetahui kebutuhan uang yang dibutuhkan buat membayar vendor itu berapa sih dan harga jual ke klien itu berapa sih. Dari pemesanan pertama tadi kita bisa mengeluarkan uang apa aja ya segitulah, dan pendapatan yang kita dapat dari vendor ke klien itu. Bagaimana akhirnya bisa menentukan harga yang pasti dan tidak membuat kerugian untuk Shocking Project? Untuk penentuan harga sih, mungkin saya sebagai
apa itu alumni prodi akuntansi ya, ya jurusan akuntansi ya. Mungkin penerapan ilmu akuntansi itu memang di suatu perusahaan itu ternyata sangat bermanfaat banget gitu loh, apalagi untuk penentuan keuangan ya. Jadi untuk penentuan harga sendiri kita itu pakai ilmu akuntansi biaya. Jadi biaya yang kita hitung itu biasanya lebih ke satu sih, yang pertama itu biaya bahan bakunya, biaya bahan bakunya itu berapa, terus biaya tenaga kerja. Kalau kita ada karyawan kita harus Ini kan ada mana helikopter Jadi, lewat. yang pertama kan biaya bahan baku harus kita hitung berapa. Bagaimana caranya menyikapi persaingan dan situasi pasar mengenai harga dan lain-lain seperti itu? Untuk ini mungkin saya bisa jawab ya, untuk masalah persaingan ya. Persaingan itu sebenarnya kan berarti ada berhubungan dengan kompetitor ya. Untuk persaingan ya kita bisa kita pelajari, misalnya kan produk atau klien yang kita kompetitor yang mereka lakukan bisa kita pelajari. Kita mungkin bisa melakukan lebih baik dari itu. Lebih baik dari itu kan mungkin dari masalah produk atau dari harga, mungkin kita bisa bersaing di situ. Untuk misalkan ada produk yang sama yang kita jual dan kebutuhan yang sama, mungkin kita bisa menaikkan kualitasnya dengan harga yang lebih mahal, itu nggak apa-apa. Yang penting silakan dengan harga dan produk gitu. Untuk persaingannya itu tadi persaingan misalkan packaging ya, packaging ini silakan agak jarang ya untuk yang usaha yang bergerak di bidang packaging ya. Maksudnya kan jarang itu dibanding dengan permintaannya, karena kan permintaan kayak makanan-makanan sekarang atau produk-produk lainnya itu kan perkembangannya agak naik packaging itu. Mungkin bisa ditambahkan Mas Diki. Cara menyikapi tentang pesaing. Ya, ini kalau secara untuk social media sendiri kan secara pesaing ya, mungkin ini juga pengalaman dari kita sih. Jadi gini, terkait pesaing ya, kompetitor ya, banyak klien-klien kita itu yang dia itu sebelumnya sudah memiliki tempat sendiri untuk percetakan ya. Nah, sedangkan kita yang masih baru, gimana caranya kita itu punya kelebihan dibanding percetakannya klien kita yang klien itu yang bakal jadi klien kita. Jadi kita harus melihat di tempat percetakannya klien itu kayak gimana sih, dia secara kualitasnya dia seperti apa, pelayanannya dia seperti apa, dan kekurangan dia seperti apa. Nah, untuk saking kerja sendiri tuh kita melihatnya tuh dari sini. Kita harus bisa jadi yang paling beda dari percetakan yang lain, terus harus bisa jadi yang paling baik juga dari segi pelayanan, terus segi produk, sama lebih ke produksinya. Soalnya kita pernah dapat klien yang dia lingkupnya itu sangat besar. Kita kasih contoh Indorasa ya. Jadi pengalamannya dulu Indorasa itu dia punya kita tuh punya komputer percetakan yang nyuplai Indorasa. Dia itu itu percetakan besar kan. Dia itu sudah menjalankan percetakan kurang lebih 10 tahun. Nah, dia nyuplai Indorasa kurang lebih 10 tahun ya. Sedangkan kita masih anak baru. Dan kita masih anak baru ya. Dan gimana caranya kita itu bisa ngambil klien ini yang kapasitasnya itu sangat besar, tapi kita itu bisa, kalau kita menunjukkan beberapa kelebihan. Yang pertama, kita bisa support desain.
Jadi desain dari kita, soalnya nggak semua klien itu bisa desain. Jadi kita punya kelebihan, kita bisa apa ya, nyuguhkan desain yang pertama. Yang kedua, produk kita itu lebih baik daripada kompetitor sebelumnya. Yang kedua, terus pelayanannya kita juga lebih baik dari sebelumnya. Dan dari Sewing Project sendiri itu punya apa ya, jadi memiliki visi misi itu kita nggak hanya mencari keuntungan, tapi kita gimana caranya kita itu juga membantu klien kita tuh biar dia bisa lebih meningkat lagi penjualannya. Nah, dari beberapa kelebihan tadi, alhamdulillah klien-klien kita yang sebelumnya dia ngambil percetakan di orang yang sudah puluhan tahun menyuplai packagingnya dia, tapi dengan adanya kita yang memiliki beberapa kelebihan tadi, akhirnya orang Indorasa itu beralih ke Sewing Project. Dan dari situ penerapan kelebihan itu akhirnya kita terapkan ke seluruh klien kita. Jadi ini bagaimana caranya memanage pendapatan untuk keberlangsungan perusahaan Sewing Project? Untuk memanage pendapatan untuk keberlangsungan dari lagi untuk pendapatan. Jadi saya ini kan ada beberapa bagian desain, operasional, keuangan. Nah, untuk masalah keuangan, terkait keuangan sendiri, mungkin dari awal sih kita kan emang modal 0 rupiah ya. Jadi untuk memanage pendapatan dari sini, dari pendapatan yang pertama itu kita simpan untuk keberlangsungan produksi selanjutnya. Terus keuntungan yang selanjutnya kita simpan lagi, kita manfaatkan buat produksi selanjutnya. Nah, untuk sampai saat ini juga sama. Jadi kita penerapan pendapatannya sih seperti tadi, kita ada keuntungan, kita terapkan buat produksi. Kita ada keuntungan, kita produksikan. Dari situ kita bisa memberikan untuk memanage keuangan kita itu juga ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa pintu, dari mulai keuangan tentang untuk operasional, terus untuk keuangan untuk gaji, terus keuangan juga untuk body. Dari beberapa pintu tadi itu kita bisa memanage keuangan kita atau pendapatan kita, biar gimana caranya modal 0 rupiah tadi bisa memproduksi, bisa buat berjalannya produksi dan operasional yang lain-lain. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari obrolan singkat kita siang hari ini bersama dengan perusahaan jasa Sewing Project, yaitu berawal dari modal 0 rupiah hingga omset puluhan juta rupiah, itu dibutuhkan penetapan harga dan penerapan manajemen pendapatan yang baik dan benar. Seperti itu. Iya. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Vicky dan Mas Sekta selaku owner dari perusahaan jasa Sewing Project yang sudah membantu kita dalam menyelesaikan tugas pemasaran jasa. Terima kasih.